Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma habbib ilanal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilanal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Amin. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan nikmat dan karunia Allah SWT, kita diberi kesempatan untuk bertemu sampai malam ke-28 ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, yang sedang dan akan kita lakukan, berkenan dan diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang akan sangat menentukan nasib perjalanan abadi kita adalah keimanan. Kita memiliki iman, artinya kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga, dan akan menikmati keabadian di sana. Kita tidak punya iman, naudzubillah min dzalik, kita akan pulang ke kampung orang, kampungnya iblis dan bala tentaranya, naudzubillah min dzalik, dan akan sengsara dengan keabadian di sana. Dan berbicara tentang iman, utamanya, pertamanya dan nomor satunya tentu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menghendaki kita beriman kepadanya sebenarnya telah menyebar banyak sekali bukti yang menunjukkan keharusan kita beriman pada Allah. Sejumlah alam semesta yang ada, sejumlah apa? Alam semesta yang ada, termasuk keberadaan diri kita ini sendiri, itu menjadi bukti yang menuntun kita mestinya untuk beriman pada Allah SWT. Kira-kira begini ya, pendekatan ini ya, bukan menyamakan ya, tapi apa? Pendekatan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini gadget-gadget yang digunakan termasuk untuk merekam ini, di setiap komponennya itu selalu ada tanda di situ yang menunjukkan siapa produsennya, betul nggak? Ini kalau kita preteli satu-satu, pada setiap komponennya itu ada tanda yang menunjukkan siapa produsennya. Begitu ya. Termasuk juga zaman sekarang kan orang tidak bisa lepas dari komputer. Kalau kita mengetik apa saja atau membuat file apa saja, secara otomatis di situ ada tanda yang menunjukkan ini diketik atau dibuat menggunakan file apa, tanggalnya kapan dan sebagainya, ada otomatis gitu. Kenapa? Oleh pembuatnya telah diselipkan di situ tanda-tanda itu.
Kita menyadari ataupun kita tidak menyadari. Ini pendekatan ya. Termasuk ya, ini agak rumit sedikit nih, karena hanya sebagian orang yang menekuni dunia ini. Tapi supaya Bapak Ibu tahu saja, di dunia kampus akademis ada namanya penelitian manuskrip. Apa itu manuskrip? Kertas tulisan tangan yang ditulis di zaman kapan begitu. Itu bisa ditelusuri, kertas itu dibuat tahun berapa itu bisa. Karena di situ ada tandanya. Gitu ya. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan kita, pada setiap unsur dari komponen tubuh kita, di situ ada tanda bahwa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ataupun kita tidak tahu. Kita tahu ataupun tidak tahu. Bahkan lebih dari itu, yang di situ pasti mengenali Allah Subhanahu wa taala, yang di situ. Lisan kita mengakuinya ataupun tidak mengakuinya. Lisan kita mengakuinya ataupun tidak mengakuinya, ada di situ. Kira-kira pendekatannya begini. Nah, judulnya nih iman kepada Allah dan pembuktiannya. Saya harus membuktikan ya. Susah juga membuktikan ini ya. Kira-kira pendekatan lagi. Bapak-bapak mungkin pernah punya bayi ya. Ibu-ibu apalagi ya, lebih tahu. Kalaupun tidak pernah menyaksikan lah. Bayi yang baru lahir, saya mau tanya, siapa yang bisa mengajari bayi itu? Siapa yang merasa bisa ngajari bayi yang baru lahir itu? Disuruh begini. Ada tahu nggak cara ngajarinya? Nggak ada yang bisa kan? Nggak ada yang bisa dan nggak ada yang tahu. Sekarang coba kita perhatikan. Bagaimana ceritanya mulut bayi ditemukan dengan puting ibunya, dia bisa menyedot. Siapa ngajari dia bisa menyedot? Kita suruh, kalau laki-laki, nang, ya kan? Kalau bahasa sini apa panggilan laki-laki? Cong, ya. Sedot. Memang tahu dia, denger aja belum, ya kan? Tapi begitu ketemu puting susu, dia bisa apa? Bisa menyedot air susu. Pertanyaannya, yang ngajari siapa yang ngajari? Enggak ada kan? Nah, terus yang mengaku ngajari ada nggak? Nggak ada yang mengaku ngajari. Kecuali Allah SWT mengatakan bahwa bayi itu memiliki namanya ilham. Allah kasih ilham pada bayi itu. Ilham itu bentuk lain dari wahyu, ya kan? Agar dia menyedot, ya kan? Nah, itu yang kasat mata kelihatan. Yang lebih rumit sedikit, kan kadang-kadang kita kasih yang rumit-rumit juga, ya kan? Masuk gampang terus kan nggak seru ya. Oke, bayi itu begitu lahir ke dunia, pertanyaannya, kalau dikehendaki oleh Allah untuk hidup, dia bisa bernapas nggak? Bisa bernapas kan? Yang ngajari dia napas siapa? Ini agak rumit dikit ini. Karena kita nggak bisa menyaksikan, ya kan? Ya. Kamu biar hidup tuh, kamu napas, tarik udara, habis itu apa? Buang, semburkan, tarik lagi, semburkan. Emang yang tahu siapa? Bayi kan belum dengar dia, ngelihat juga belum, dengar juga belum. Itu namanya ilham. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, sebagaimana bayi dikasih ilham oleh Allah untuk bisa menyedot air susu dari puting ibunya. Dikasih ilham untuk bisa bernapas, dalam arti tarik napas dan buang napas. Lebih rumit lagi karena nggak kelihatan. Jantung itu bekerja untuk memompa dan untuk menarik, ya kan? Menarik darah dari seluruh tubuhnya, dipompa lagi, ya kan? Yang mengilhami itu, yang ngaku memberi ilham pada bayi itu, namanya Allah SWT. Nah, sebagaimana bayi dapat ilham untuk itu, bayi itu juga dapat ilham untuk mengakui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya mengakui ataupun tidak mengakui. Kalau lisannya mengakui, bayi yang sudah bisa mengakui, maksudnya setelah menjadi gede dan bisa mengakui, bayi itu disebut bayi beriman.
Kalau lisannya tidak mau mengakui, orang itu disebut lawannya iman apa? Kafir namanya, gitu, ya kan? Jadi kenapa disebut beriman? Karena lisannya mau mengakui sesuatu yang sudah terjadi pada dirinya. Terjadi dengan jumlah yang tidak terkira banyaknya. Ilham itu banyak sekali. Mata melihat, telinga mendengar, ya kan? Kulit merasa, ya kan? Lidah mengecap, jantung berdenyut, paru-paru memompa juga, ya kan? Tapi yang dipompakan udara. Dan banyak sekali dari komponen tubuh kita itu semuanya bekerja dengan namanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi, diakui ataupun tidak diakui. Sekali lagi, pada saat manusia mengakui bahwa itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan disebut beriman. Kalau tidak mau mengakui, namanya kafir namanya. Jadi sesuatu yang disebut iman pada Allah itu udah otomatis sebenarnya itu. Nah, Al-Quran mengistilahkan yang seperti tadi, istilah namanya fitrah. Namanya apa? Fitrah, ya. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Itu ya. Jadi itulah iman pada Allah SWT. Dan semua yang ada di alam semesta tadi, di luar diri kita, juga begitu. Semua menjadi tanda dan petunjuk bahwa ada namanya Allah SWT yang wajib kita imani. Semuanya. Baik kita, sekali lagi, baik kita menyadarinya ataupun kita tidak menyadarinya. Baik kita bisa mengurai dan menjelaskan penjelasannya ataupun kita tidak mampu menjelaskannya. Begitu, ya. Oke, itu iman pada Allah dan pembuktiannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, masih berapa menit? Kayaknya masih 10 menit ya. Oke. Iman kepada Allah mencakup paling tidak 4 hal. Paling tidak. Yang 3 halnya disebutkan di surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bukan benar Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Udah 3 saja. Surat An-Nas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, memperkenalkan kepada kita Allah satu sebagai Rabbin Nas. Maka kita wajib mengimani Allah sebagai Rabbun. Allah sebagai apa? Rabbun. Satu. Yang kedua, kita wajib mengimani Allah sebagai Malikun. Allah sebagai Malikun. Ayatnya mengatakan Malikin Nas. Yang ketiga, kita wajib mengimani Allah sebagai Ilahun, sebagai Ilahun. Nah, itu 3-tiganya ada di surat An-Nas. Tambahan satunya adalah kita wajib mengimani sebelum yang 3 tadi adalah bahwa Allah itu ada. Allah mawujud. Allah apa? Mawujud. Itu ya. 4 hal itu. Yang mawujud sebagiannya sudah saya jelaskan. Allah sebagai Rabbun itu bagaimana? Bahwa yang menciptakan kita, setelah kita diciptakan, yang mengurusi urusan kita, termasuk yang memberi makan kita, memberi hidup kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur kita juga Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebagai Rabbun. Allah sebagai apa? Nah, untuk memahami Allah sebagai Rabbun, lagi-lagi ini saya hanya menggunakan pendekatan Bapak Ibu ya. Saya hanya menggunakan pendekatan. Nanti kalau pendekatan sudah bisa dipahami, insya Allah yang lainnya bisa dipahami dengan baik. Begini. Kalau tadi saya bercerita tentang bayi, sekarang saya bercerita tentang makhluk lain. Tentang makhluk lain. Bapak Ibu tahu ikan namanya ikan salmon? Tahu ya? Pernah makan, Pak?
Pernah, alhamdulillah ya. Enak nggak Pak? Nah, yang belum ya cari-cari saja lah ya. Mungkin ada di sini mungkin ya. Tapi biasanya mahal ya, biasanya mahal. Ikan salmon ini Pak, ini waktu dia menetas dari bentuk telurnya, dia sudah tidak punya bapak, dia tidak punya ibu. Bapak ibunya sudah mati, udah hancur, udah menjadi air. Udah hancur, udah menjadi air. Jadi waktu dia netas, dia hanya punya teman yang umurnya sama dengan dia. Umurnya sama dengan dia. Nah, tapi ikan salmon ini kalau ingin besar, dia hidupnya di lautan Pak, di samudra. Tapi waktu dia menetas, dia di kawasan dekat mata air di satu sungai. Ya kira-kira ini kalau di sini sungai yang besar apa namanya? Mahakam ya. Maka mata airnya berapa? Di mana? Hah? Nggak tahu lah, berapa kilo dari sini ya? Ya anggap saja kira-kira 1000 kilo dari sini lah ya. Sampai 1000 kilo. Sampai ya? Anggap saja 1000 kilo itu. Dia menetas di sana Pak. Menetasnya di sana. Di mata air, dekat mata air, jadi airnya masih kericik gitu, kecil airnya, mengalir kecil, bening gitu. Di sana dia menetas. Tapi dia gedenya itu di samudra Pak. Bisa gedenya di samudra. Pertanyaannya, siapa ngajari dia dari situ pergi ke samudra? Ya nggak ada kan? Nggak ada ngajari Pak. Oke, itu mungkin gampang. Ya nganyut aja Ustadz. Ya bisa nganyut ya. Nganyut sungai bisa lah ya. Tapi sekarang kebalikannya Pak. Begitu dia besar di samudra, tiba saatnya dia harus bertelur. Dia tidak akan bertelur di samudra Pak. Dia bertelurnya harus tempat dia dulu menetas. Nah kalau dia sudah hidup hilir mudik di samudra Pasifik, dari ujung utara yang dekat dengan Kanada sana sampai ujung selatan yang dekat dengan kutub selatan, hilir mudik di situ dalam radius lebih dari 10.000 km hilir mudik saja gitu. Begitu dia mau bertelur, dia harus mencari tempat di mana dia dulu menetas. Pertanyaannya, yang ngajari siapa? Wah, waktu dia netas, bapak ibunya apa? Tidak ada. Nah, yang ngajari siapa? Kamu dulu lahirnya di sana loh, di ujung Mahakam sana umpamanya gitu ya. Dia memang tahu Mahakam dari mana, dia kan nggak tahu juga dia ya kan. Dia cari itu Pak, cari gitu ya. Dengan namanya ilham. Ya kasih ilham siapa? Ya tentu Allah SWT lah. Kalau bisa ada ilham begitu ngurus kehidupan salmon begitu, ya itu Allah SWT, Allah sebagai Rabbun Pak. Salmon kayak itu diurus oleh Allah. Kita juga begitu. Allah sebagai Rabbun, kita tuh diurus oleh Allah SWT. Walaupun kita tidak sadar kadang-kadang. Nah kalau Allah ngurus kita ya, masa kita tidak beriman kepada dia, ya kan? Maka kita wajib apa? Beriman kepadanya. Lompat saja langsung ya. Bagian yang keempat. Kalau kita sudah sadar bahwa Allah lah yang mengurus kita dari berbagai urusan hidup kita ini, ya paling tidak kita tuh balas, kalau bahasa manusia ini balas budi lah. Kita apa? Balas. Nah, balas budinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hanya mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah poin keempat, namanya mengimani Allah sebagai ilahun. Allah sebagai satu-satunya yang berhak kita untuk menghambakan diri kepadanya. Semoga pelajaran keimanan yang singkat ini bisa dipahami, ada manfaatnya, dan semoga semakin mengukuhkan keimanan kita kepada Allah SWT. Saya tutup dengan doa penutup majelis dan wal asri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جامعة رحمكم الله.
الصلاة لا إله إلا الله